Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk boleh mengerti akan firman-Mu, dan mampukan setiap kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah urapan yang daripada-Mu Tuhan boleh menguasai hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, masih ingat siapa yang menyampaikan cerita minggu kemarin? Masih ingat? Siapa? Ibu Sintiani. Tentang siapa anak-anak? Tokohnya siapa? Musa. Ya anak-anak. Masih ingat ya ceritanya kemarin ya, bangsa Israel itu kerja paksa di Mesir. Tetapi jumlah bangsa Israel makin banyak. Sehingga Raja Fir'aun mengeluarkan perintah setiap bayi laki-laki yang lahir dari orang Israel itu dibunuh. Dan saat itu Musa lahir. Tapi Musa tidak dibunuh anak-anak. Kenapa? Karena orang tuanya menghanyutkan bayi Musa itu di Sungai Nil. Dan bayi itu ditemukan oleh putri Fir'aun. Dan putri Fir'aun mengambil Musa menjadi anaknya. Musa dibesarkan di istana Fir'aun. Musa dididik sebagai bangsawan Mesir. Dia mendapat pelajaran-pelajaran yang sulit anak-anak. Tetapi Musa menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang kuat. Bahkan ketika dia mulai besar, dia menjadi salah satu calon pemimpin bangsa Mesir. Sampai satu ketika anak-anak, Musa keluar melihat-lihat bangsa Israel. Dan saat itu dia melihat seorang Israel itu disiksa oleh orang Mesir. Pikir Musa mau bersahabat dengan orang Israel. Musa menolong, Musa memukul orang Mesir itu. Akhirnya orang itu mati. Ya, kemudian Musa menguburkan orang Mesir itu dengan pasir. Dan saat itu ada orang-orang Israel yang melihat. Dan saat itu orang-orang Israel ada yang memarahi dia. Dan bahkan melaporkan ke orang Mesir. Akibatnya Musa dikejar oleh tentara Mesir, hendak dibunuh. Akhirnya Musa lari ke padang gurun anak-anak. Dan di sana ia bertemu dengan anak-anak Bapak Yitro yang sedang menggembalakan kambing domba. Akhirnya Musa tinggal di rumah Bapak Yitro. Bahkan dia diangkat menjadi menantu Bapak Yitro. Ya. Kemudian Musa menggembalakan ya kawanan ternak kambing domba dari Bapak Yitro itu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya. Jangan minder. Tuhan besertamu. Anak-anak, Musa waktu itu membawa kawanan kambing dombanya ke Gunung Horeb untuk mencari makan, mencari rumput hijau. Musa sangat sayang kepada kambing dombanya. Ketika dia ada di Gunung Horeb itu, Musa mendengar suara. Apa yang didengarnya? Dia mendengar suara
ranting-ranting yang terbakar. Begitu keras, anak. Karena itu dia mencari suara itu sampai kemudian dia melihat cahaya, ada kebakaran. Tetapi yang aneh, semak duri yang terbakar itu tetap hijau. Ranting-rantingnya juga tidak hangus. Karena itu dia mendekat ke semak itu. Sampai kemudian dia mendengar suara, Musa, Musa. Suara itu dari dalam semak duri yang terbakar itu. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa. Tuhan mengatakan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Anak-anak, sungguh Allah begitu baik, anak-anak. Ya, Dia mau menggenapkan segala rancangannya. Dia menemui Musa. Dan kemudian Tuhan mengatakan maksudnya, yaitu menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Anak-anak, Musa bingung. Musa tanya, aku harus ngomong apa ke orang-orang Israel? Kalau mereka menanyakan siapa yang mengutus aku, siapa namanya, aku menjawab apa? Lalu Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aku akan membawa orang Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Aku akan mendatangkan hukuman-hukuman kepada orang Mesir. Sampai orang Mesir itu menyuruh orang Israel keluar dari negara. Lalu Musa mengatakan, jangan aku Tuhan, jangan aku. Orang Israel tidak akan percaya kepadaku. Musa ingat ketika dia membantu orang Israel tidak mempercayainya. Bahkan mengadukan dia kepada tentara Mesir. Jadi dia takut, jangan Tuhan, aku tidak bisa. Mereka tidak akan percaya sama aku, tidak akan percaya. Ya. Lalu Tuhan mengatakan, apa yang ditangani Musa? Tongkat. Lempar tongkat itu. Ketika Musa melempar tongkat itu berubah menjadi ular. Musa lari ketakutan. Lalu Tuhan mengatakan, pegang ekornya. Musa nurut, anak-anak, pegang ekornya. Dan apa yang terjadi? Ular itu berubah menjadi tongkat kembali. Lalu Tuhan mengatakan, sekarang masukkan tanganmu ke saku. Musa memasukkan tangannya ke saku bajunya. Keluarkan. Ketika dikeluarkan, tangan Musa menjadi putih, anak-anak. Bukan putih bagus, anak-anak, tetapi putih mengerikan. Karena apa? Karena seluruh tangannya ini terkena penyakit kusta. Musa jijik ya. Dan Tuhan mengatakan, sekarang masukkan kembali tanganmu ke saku. Dimasukkan kembali, keluarkan, dikeluarkan, sembuh. Maka Tuhan mengatakan, kalau orang Israel tidak percaya akan mukjizat yang pertama, dia akan percaya dengan mukjizat yang kedua. Tuhan, jangan Tuhan, mereka tidak mungkin percaya aku. Ya, Musa sangat minder, anak-anak, karena dia terbayang-bayang apa yang dilakukan oleh orang Israel kepadanya. Jangan Tuhan, orang Israel tidak akan percaya aku. Lalu Tuhan juga mengatakan, nanti ambil air dari sungai Nil, lalu tuang ke tanah kering, maka air itu akan berubah menjadi darah. Ada 3 mukjizat, anak-anak.
yang bisa dilakukan oleh Musa karena Tuhan memberikan kuasa kepada Musa. Tetapi Musa, wah jangan aku Tuhan, jangan aku. Aku ini tidak pinter omong Tuhan. Aku tidak bisa omong Tuhan. Ya. Lalu Tuhan bicara, siapa yang membuat lidah? Lalu Musa ngomong, yang membuat lidah kan Tuhan. Kemudian Tuhan ngomong lagi, aku akan menyertai lidahmu sehingga kamu tahu apa yang harus kamu katakan. Tapi Tuhan, jangan aku Tuhan, jangan aku, orang lain saja. Ya. Musa begitu minder anak-anak, tidak percaya diri, dan tanpa sadar dia juga tidak percaya Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah bicara anak-anak, tapi dia tidak percaya. Ya, dia tidak secara tidak langsung dia mengungkapkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan itu marah. Tuhan itu marah, dan Tuhan mengatakan, bukankah Harun saudaramu itu pandai bicara? Dia nanti akan menemui kamu. Aku akan memberkati lidahmu dan memberkati lidah Harun. Aku juga yang akan mengajarkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Anak-anak, Tuhan begitu baik anak-anak. Biarpun Musa sampai menolak seperti itu, Tuhan terus membangkitkan semangat Musa untuk tetap menjadi alat Tuhan. Ayo, kamu harus jadi alat. Biarpun Tuhan sudah sampai marah loh anak-anak saat itu. Ya. Dan akhirnya Musa ketemu ya dengan kakaknya. Siapa tadi namanya? Harun. Dan akhirnya mereka berangkat ke Mesir menemui orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel di sana percaya dengan kata-kata Harun. Karena apa? Karena Allah menyertai mereka. Anak-anak, Tuhan memang mencari orang yang rendah hati. Tuhan tidak bisa pakai orang sombong, anak-anak. Tuhan pakai orang yang rendah hati. Tetapi Tuhan juga tidak bisa pakai orang yang rendah diri atau minder. Karena orang yang rendah diri atau minder, secara tidak langsung dia tidak percaya kepada Tuhan. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar, jadilah anak-anak Tuhan yang rendah hati. Tetapi jangan engkau rendah diri. Karena ketika engkau rendah diri, berarti engkau tidak percaya Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa memakai engkau. Percayalah anak-anak, bahwa Tuhan sangat mencintai engkau. Tuhan menyertai engkau. Ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, Tuhan akan menolong engkau. Jadi anak-anak, terus setia ya di dalam mengikut Tuhan, terus setia di dalam beribadah, biarpun harus lewat online seperti ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas juga. Aktivitasnya yaitu tongkat Musa, ya. Tongkat ini ya terbuat dari kertas koran. Nanti Ibu akan ajarkan ya lewat video. Dan kenapa Ibu ambil tongkat anak-anak? Karena tongkat itu adalah lambang kepemimpinan, ya. Dan Tuhan rindu, ya, supaya kita semua anak-anak Tuhan itu boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, anak-anak. Ya, seperti Musa tadi juga bawa tongkat kan anak-anak.
ya kan? Sampai Tuhan terakhir pun mengingatkan, jangan lupa bawa tongkatmu, ya anak-anak. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan Musa untuk menjadi seorang pemimpin, dan Tuhan itu menuntun Musa langkah demi langkah. Tuhan sendiri yang tuntun. Demikian juga dengan kita anak-anak. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangannya. Amin. Nah, sebelum kalian membuat aktivitas, mari kita akhiri kebaktian ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar daripada firman-Mu. Tolong Tuhan, jikalau saat ini Tuhan kami rendah diri, kami tidak percaya diri, tolong Tuhan ajari kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau ada Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami, dan Engkau memberikan janji Tuhan bahwa Engkau akan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan ketika kami berjalan bersama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk tidak minder. Ajari kami juga Tuhan untuk rendah hati, karena kami rindu supaya hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan untuk orang lain dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, yang mendengar ibadah cerita pada pagi hari ini. Berkati mereka Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kepandaian yang daripada-Mu. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, berikan ketenangan Tuhan, ketentraman di bumi Indonesia ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai bertemu kembali ya. Dan saksikan ya film pembuatan tongkat Musa pada pagi hari ini. Jangan lupa hasilnya yang difoto dan kirim ke guru kelas kalian. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.